Perkenalkan, nama saya Daniel Adi Nugraha. Saya akan berpresentasi tentang analisis risiko dalam berinvestasi pada reksadana saham di Bursa Efek Indonesia untuk mata kuliah Manajemen Investasi. Ini adalah jurnal investasi yang saya analisa, yaitu dari jurnal investasi Islam. Jurnal investasi dengan judul Analisis Risiko dalam Berinvestasi pada Reksadana Saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana saham sendiri adalah reksadana yang mayoritas dananya diinvestasikan dalam bentuk saham di pasar modal. Dengan kata lain, reksadana memungkinkan investor untuk berinvestasi tanpa harus mengelola portofolio mereka sendiri secara langsung. Berikut ini adalah contoh-contoh dari reksadana dan instrumen investasi reksadana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu risiko yang timbul akibat ketidakpastian pasar. Dan yang kedua, reksadana saham dikelola oleh profesional, yaitu manajer investasi. Yang ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Yang keempat, panduan yang lebih baik kepada investor untuk mengerti tentang reksadana. Yang kelima yaitu rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memahami dan mengelola risiko dalam investasi reksadana saham. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kinerja reksadana saham. Yang ketiga, apakah kinerja masa lalu dan umur reksadana dapat menjadi indikator yang dapat diandalkan? Dan yang keempat, bagaimana dampak faktor ekonomi global terhadap investasi reksadana di Indonesia? Untuk tujuan penelitian, yaitu menganalisis risiko dan keuntungan investasi reksadana saham di Indonesia. Bertujuan mengidentifikasi faktor yang berpengaruh seperti dana kelolaan, keterampilan manajer investasi, dan market timing ability atau kemampuan market timing, dan menguji kerelevansi kinerja masa lalu dan umur reksadana sebagai indikator prediksi kinerja, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi reksadana untuk mendorong partisipasi lebih luas di pasar modal. Next, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara kuantitatif, yaitu dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laman resmi dari OJK, IISG, atau Bursa Efek Indonesia, Bareksa, dan Indo Premier. Yang kedua, data panel, yaitu time series dan cross section selama 5 tahun untuk menganalisis pola kinerja reksadana saham. Teknik analis yang digunakan statistik deskriptif, yaitu untuk memahami karakteristik data secara umum. Yang kedua, regresi data panel untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas seperti dana kelolaan, kemampuan manajer investasi dalam memilih saham, stock selection skill, dan kemampuan menentukan waktu pasar atau market timing ability.
terhadap variabel terikat, yaitu kinerja reksadana saham. Penelitian ini juga menguji pengaruh variabel seperti kinerja terdahulu dan umur reksadana untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel ini memiliki dampak signifikan terhadap hasil investasi reksadana. Kemudian hasil penelitiannya yaitu yang pertama, faktor yang berpengaruh signifikan yaitu dana kelolaan. Jadi semakin besar dana kelolaan, maka semakin stabil kinerja reksadana. Dan yang kedua, keterampilan manajer investasi dalam pemilihan saham atau stock selection skill. Ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari reksadana saham. Dan yang ketiga, market timing ability, yaitu kemampuan menentukan kapan harus membeli dan menjual saham agar portofolio reksadana saham yang dikelola oleh manajer investasi itu berpengaruh secara signifikan. Dan yang nomor 2 yaitu faktor yang tidak berpengaruh signifikan, yaitu kinerja masa lalu tidak bisa menjadi indikator kinerja masa depan. Selanjutnya, umur reksadana itu tidak menjamin kinerja reksadana menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, dampak global terhadap kinerja reksadana. Kenaikan suku bunga global menyebabkan arus modal asing keluar dari Indonesia. Dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan sebaliknya berpengaruh pada stabilitas pasar modal di Indonesia. Kesimpulan, investor harus fokus pada faktor yang relevan: dana kelolaan, keterampilan manajer investasi dalam pemilihan saham atau stock selection skill, dan market timing. Itu sangat penting bagi investor. Dan yang kedua, menghindari asumsi bahwa kinerja masa lalu dan umur reksadana dapat menjadi patokan utama. Jadi kinerja masa lalu bukan menjadi sebuah acuan utama karena tidak berpengaruh signifikan. Investor perlu memahami risiko global seperti suku bunga dan nilai tukar karena berpengaruh terhadap kinerja reksadana saham. Ketika market global tidak menentu, maka kinerja reksadana saham juga akan ikut terdampak. Implikasi dan rekomendasi bagi investor itu dengan melakukan analisis mendalam terhadap manajer investasi dan strategi pengelolaan dana mereka. Semakin besar pengelolaan dana dari manajer investasi, maka banyak investor yang akan menanamkan uangnya ke dalam kinerja reksadana saham tersebut. Dan jangan hanya melihat kinerja masa lalu sebagai acuan utama. Bagi manajer investasi, yaitu dengan meningkatkan strategi pemilihan saham atau stock selection skill dan market timing untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Bagi regulator dan pemerintah, yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih banyak investor memahami reksadana saham, mengembangkan kebijakan yang mendukung stabilitas investasi di pasar modal. Analisis kritis. Yang pertama, itu kejelasan dan relevansi tujuan penelitian. Dalam hal ini, penelitian memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menganalisis risiko dan keuntungan reksadana saham di Bursa Efek Indonesia, dan relevan bagi investor yang ingin memahami risiko, investasi, dan strategi diversifikasi, serta memberikan wawasan tentang peran diversifikasi, pengaruh manajer investasi, dan market timing terhadap kinerja reksadana. Yang kedua, yaitu ketepatan metodologi yang digunakan. Dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari UJK, Bareksa, dan Indo Premier. Kombinasi data panel yang digunakan yaitu time series dan cross section, memungkinkan analisis tren dalam jangka waktu tertentu. Metode analisis regresi data panel tepat untuk menguji pengaruh variabel seperti dana kelolaan, keterampilan manajer investasi, dan market timing terhadap kinerja reksadana. Namun, penelitian dapat diperkuat dengan analisis kualitatif seperti wawancara dengan manajer investasi secara langsung untuk memberikan perspektif lebih luas. Yang ketiga, yaitu kesesuaian hasil dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana kelolaan, keterampilan manajer investasi, dan market timing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Sebaliknya, kinerja masa lalu dan umur reksadana tidak berpengaruh secara signifikan, yang menantang asumsi umum dalam investasi. Kesimpulan yang diambil sejalan dengan hasil penelitian, meskipun bisa lebih kuat dengan tambahan metode analisis lain. Yang keempat, yaitu kelemahan dan potensi bias penelitian. Ketergantungan pada data sekunder dapat menyebabkan keterbatasan dalam keakuratan dan relevansi data terkini. Pendekatan kuantitatif tidak menangkap faktor subjektif, seperti strategi manajer investasi dalam menghadapi krisis pasar, dan bias seleksi dalam pemilihan sampel, karena menggunakan purposive sampling yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh reksadana saham di Indonesia. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, makro, dan sentimen pasar juga belum dianalisis secara mendalam. 5. Kontribusi terhadap teori dan praktik investasi. Menguatkan teori portofolio modern dengan menekankan pentingnya strategi manajer investasi dalam memilih saham dan menentukan waktu pasar. Menantang asumsi bahwa kinerja terdahulu adalah indikator kinerja masa depan. Dan yang ketiga, memberikan panduan praktis bagi investor untuk fokus pada manajemen dana, keterampilan manajer investasi, dan market timing. Itu bukanlah sekedar melihat histori kinerja. Yang keenam, saran untuk penelitian lanjutan. Menambahkan analisis kualitatif untuk melengkapi hasil kuantitatif, misalnya wawancara dengan manajer investasi secara langsung, baik itu melalui video call, telepon, maupun datang secara langsung. Mempertimbangkan faktor makroekonomi seperti inflasi, kebijakan moneter, dan kondisi pasar global dalam analisis. Lalu menggunakan data terbaru untuk memastikan temuan tetap relevan dan dengan kondisi pasar saat ini. Serta melakukan perbandingan antara reksadana konvensional dan syariah untuk melihat perbedaan strategi investasi dan tingkat resikonya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.